Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai pembahasan kunci soal OSP 2019 ya. Ini siapa tahu bisa nambah-nambah perbendaharaan materi. Nomor 36 sampai 4. Ini udah di-upload di yang blog Guru Geografi ya, cek aja. Di kata kuncinya ini di screen sini nanti muncul ya. 36 nih. 36. Daya dukung lingkungan sangat penting untuk dikalkulasi ya, sebab menunjukkan kemampuan lingkungan mendukung kehidupan makhluk hidup secara berkelanjutan. Data yang secara langsung untuk dapat mengkalkulasi indeks daya dukung lingkungan di suatu tempat adalah tekanan penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, pendapatan penduduk. Oke, ingat ada daya dukung, ada daya tampung ya. Kalau daya dukung itu support sumber daya yang ada di dalamnya ya. Kalau daya tampung itu luasnya, jadi jumlahnya berapa. Jumlah maksimal si individu populasi itu bisa ditampung di sana berapa orang atau berapa makhluk itulah ya. Nah, di sini saya cek itu ternyata kalau untuk mendapatkan data yang mengarah ke daya dukung itu oke ini uh, pertumbuhan penduduk. Jadi dengan data pertumbuhan penduduk itu bisa dilihat proyeksinya. Jadi dibandingkan nanti kondisi sumber daya alamnya dengan pertumbuhan penduduk itu akan surplus atau minus gitu ya. Kan kecepatan sumber daya alam tumbuh kan misalkan satu, kalau misalkan kecepatan manusia pertumbuhan penduduknya populasinya banyak itu geometrik 2, 4, 6 kan gak imbang ya, 2 banding 1 ya, kemudian 4 banding 2 gitu. Jadi kayak deret ukur dengan deret hitung gitu ya, teori Malthus jadi ini pertumbuhan penduduk. Cek aja, dicek lagi aja kalau ada yang salah. 37 Katakomba Paris merupakan sebuah tempat wisata berupa makam di bawah tanah. Termasuk ke dalam jenis pariwisata apakah tempat tersebut? Ekoturism, doom tourism, dark tourism, arkeotourism, gastrotourism. Oke, ini tuh kan wisata makam. Makam itu berarti ya tragedi, itu dark tourism. Jadi dark tourism itu perjalanan situs ke situs-situs wisata tragedi, kisah atau sejarah memilukan kematian. Ada di sini saya cek juga, coba aja cek ya di slide share atau di Google. Jadi ada dark, kemudian doom tourism ya. Jadi Jadi, the dark tourism is a type of tourism where tourists are drawn to and travel to locations that are associated with death and tragedy. It also sometimes called black tourism atau grief tourism. Jadi ini nanti kalau ada istilah ini sama aja nih ya, grief or black tourism. Contohnya ini nih ada museum apa ya, Chernobyl di Ukraina yang clear dan lain-lain. Jadi Hiroshima, nah ini ya. Ya, jadi genosida di Kamboja ini museum ya, cluster bom Laos banyak di Korea juga. Ini kerangka manusia kan. Ini ada itu juga sih mengeksploitasi lokasi kan. Kemudian ada juga doom tourism. Kalau doom tourism apa ini? It is visiting the place, site, country, or region which are under some kind of an environmental and human threat. Ya. Last time tourism or tourism of doom. Jadi apa ya? Lokasi tempat manusia itu apa ya? Ancaman apa ya? The basic aim of doom tourism is to urge people to visit the treatment site before they are lost forever. Jadi mengunjungi situs tersebut ya belum hilang ya. Jadi yang situs wisata yang tempat wisata yang diperkirakan akan hilang nanti karena apa? Apakah global warming atau apa? Contohnya ini Maldives, Venice, Italia, Kilimanjaro. Ini misalkan ya, the Maldives the island nation is sinking, jadi tenggelam gitu ya. The Great Barrier Reef koralnya is dying, mati ya.
kemudian Venice Italia flooding, gelap, Kilimanjaro melting, jadi si esnya mencair nanti, jadi belum hilang, digempur dengan turis-turisme. Ya, silakan dicek aja ini, jadi kata kuncinya ya di Google. 38 terdapat 2 periode terbaik untuk mendaki Kilimanjaro, yaitu pada Januari, Maret, dan Juni Oktober. Karena apa? Baca aja ini pilihannya ya. Silakan A, B, C, D, dan E. Oke, datanya ada di bawah ya, sorry ya. Jadi waktu terbaiknya itu ada di sini. Di bulan yang Januari, Maret, dan Juni, Oktober. Jadi lebih hangat, enak untuk naik gunung. Januari, Maret. Karena apa? Curah hujan kali ya. Curah hujannya rendah. Kalau misalkan curah hujannya tinggi ya nantinya naik gunungnya akan ribet gitu ya. Gitu kan. Jadi kalau naik gunung itu nggak boleh cuaca lagi hujan gede-gedenya. Jangan. Lihat ini presipitasinya. Ya. Januari, Maret, ini Oktober. Januari, Maret ini ya. Kemudian Juni, Oktober. Kan low ini ya. Presipitasi. Yang high jangan. Jadi lihat data curah hujan siklonik. 39. Eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, dan stagnasi adalah tahapan dari Doomsday Index, Brian Leisure, Experiment Continue, Butler, Vlog, Britton. Ini udah ada di pembahasan sebelumnya. Ini teori wisata yang Butler ya, yang dari ada eksplorasi, mulai keterlibatan, pengembangan, ada uh, di video yang soal berapa gitu ya. Jadi ini ya grafiknya, saya buka lagi ya, barangkali lupa. Jadi siklus wisata Butler itu menggambarkan ya, bagaimana sebuah objek wisata itu lahir, berkembang, maju, sampai dengan dia akan hilang. Nah, ini. Kan? Dari mulai eksplorasi, kemudian sorry, sinyalnya lagi agak jelek. Yes, ya. Nah ini ya, jadi eksplorasi, involvement, development ini. Sampai dengan rejuvenation atau declination. Nah ini di video saya juga ada sebelumnya ya. Kemudian lanjut. 40. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Jumlah pertumbuhan penduduk tinggi, aksesibilitas perbankan tinggi, program transmigran, sanitasi lingkungan buruk, tingkat nih kejahatan. Karakteristik slum area wilayah kumuh, tahu lah ya. Wilayah kumuh perkotaan pastinya 1,45. Wilayah kriminal 45 wilayah yang ya kalau suatu lokasi perumahan itu kumuh dia pasti akan membentuk perilaku sosial sendiri. Kebanyakan ya itu pasti kawan kejahatan sosial. Oke ya, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dibaca-baca lagi. Kalau ada yang salah dikoreksi aja ya. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.